Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ananda Aditya Waston dari kelas 3 2. Di sini saya akan membahas materi RT RW-Net. Materi yang akan dibahas yang pertama, RT RW-Net, pengertian RT RW-Net, tujuan RT RW-Net, topologi dan kebutuhan perangkat, alat yang digunakan untuk membangun hotspot RT RW-Net, manfaat RT RW-Net, kelebihan dan kekurangan RT RW-Net. Membangun RT RW-Net adalah suatu konsep di mana beberapa komputer dalam suatu perumahan atau blok yang saling berhubung dan dapat berbagi data serta informasi. Konsep lain dari RT RW-Net adalah memberdayakan pemakaian internet di mana fasilitas internet tidak tersedia selama 24 jam sehari selama sebulan, di mana biaya yang dikeluarkan akan murah karena semua biaya pembangunan infrastruktur operasional dan biaya langganan akan ditanggung bersama. Pengertian RT RW-Net. RT RW-Net adalah jaringan komputer swadaya masyarakat dalam ruang lingkup. RT RW-Net melalui media kabel atau wireless 2,4 GZ dan hotspot sebagai sarana komunikasi rakyat yang bebas dari undang-undang dan birokrasi pemerintah. Pemanfaatan RT RW-Net ini dapat dikembangkan sebagai forum komunikasi online yang efektif bagi warga untuk saling bertukar informasi, mengemukakan pendapat, melakukan polling ataupun pemilihan ketua RT atau RW dan lain-lain yang bebas tanpa dibatasi waktu dan jarak melalui media, email, chatting, atau web portal. Di samping fungsi koneksi internet yang menjadi fasilitas utama, bahkan fasilitas tersebut dapat dikembangkan hingga menjadi media telepon gratis dengan teknologi VoLTE. Tujuan RT RW-Net: 1. Turut serta dalam pengembangan internet murah di masyarakat. 2. Membangun komunitas yang sadar akan perbedaan teknologi informasi dan internet. 3. Sharing informasi di lingkungan RT RW-Net sehingga masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan di sekitarnya. 4. Mempromosikan setiap kegiatan masyarakat RT atau RW ke internet sehingga komunitas tersebut dapat lebih dikenal dan bisa dijadikan sarana untuk melakukan bisnis internet. Topologi dan kebutuhan perangkat: modem, router, pemancar wifi, antena penerima, klien. Alat digunakan membangun hotspot RT RW-Net agar jaringan agar dapat berjalan dengan baik. Alat yang dipersiapkan adalah internet unlimited yang digunakan sebagai backbone pemancar wireless. Peralatan yang dibutuhkan ada di slide berikutnya. Alat yang dibutuhkan: yang pertama, router mikrotik. Mikrotik desain untuk mudah digunakan dan sangat baik digunakan untuk keperluan administrasi jaringan komputer seperti merancang dan membangun sebuah sistem jaringan komputer skala kecil hingga yang kompleks sekalipun. Kedua, access point. Access point berfungsi memancarkan jaringan wireless dan jaringan LAN. Kabel yang selanjutnya akan diterima oleh tetangga terdekat. Jarak jangkauan tergantung dari spesifikasi AP atau access point. Rata-rata tembus hingga 1 meter. Dicek menggunakan perangkat smartphone. Yang ketiga, antena atau omni. Untuk memperluas jangkauan area hingga beberapa kilometer diperlukan antena omni di eksternal atau jenis antena yang lain seperti sektoral. Antena omni ini memiliki pemancar radiasi 360 derajat, jadi cocok untuk menjangkau klien dari arah mana saja. Yang keempat, box access point. Untuk melindungi access point dari hujan diperlukan box berbentuk kotak dan air lerah. Rata-rata sudah dilengkapi kunci pengaman dipasang persis di bawah antena. Box ini khusus jika kita menggunakan perangkat wireless indoor, namun jika perangkat wireless kita outdoor tidak perlu menggunakan alat ini. Yang kelima, kabel pigtail. Kabel pigtail ini digunakan untuk menghubungkan antena omni dengan access point, namun ada juga access point tidak memerlukan kabel pigtail karena antena sudah menjadi satu bagian dengan AP. Perangkat outdoor seperti bulat tidak memerlukan kabel seperti gambar di atas. Yang keenam, PoE, Power over Internet. Agar kabel listrik tidak dinaikkan ke atas untuk tegangan access point, maka diperlukan alat PoE yang berfungsi mengalirkan listrik melalui kabel internet atau kabel UTP melalui injeksi daya listrik. Jika memakai alat ini, maka tidak perlu repot-repot lagi mengulur kabel ke atas tower, lebih praktis. Yang ketujuh, kabel UTP atau STP ini diperlukan untuk menghubungkan access point dengan jaringan kabel pada LAN lokal. Dari bawah dipasang ke komputer, gateway atau router atau ke switch. Pilihan kabel UTP yang berkualitas baik meningkatkan kualitas
arus listrik yang dilewati melalui perangkat PoE. Yang ke-8, penangkal petir. Grounding untuk penangkal petir umumnya ditanam dengan batang tembaga hingga kedalaman beberapa meter. Grounding yang kurang baik menyebabkan perangkat wireless rentan terhadap gangguan petir. Yang ke-9, tower. Guna mendapatkan jangkauan area coverage yang maksimal, kalian perlu menaikkan antena omni eksternal ke tempat yang tinggi agar kalian WLAN bisa mengakses CCTV spot dengan menggunakan alat sesuai topologi di atas. Kita bisa memulai berhitung nilai investasi yang dibutuhkan untuk memulai usaha RT RW ini. Manfaat RT RW bagi masyarakat. Yang pertama, biaya internet warga jauh lebih murah, yang biasanya satu rumah bisa menghabiskan 200.000 lebih murah bisa hanya 50-100.000. Yang kedua, menyerap tenaga kerja sebagai teknisi, sebagai admin, sebagai konten kreator, sebagai tenaga kursus online, dan banyak lagi manfaatnya. Yang ketiga, pemakaian internet warga dapat dikontrol hanya untuk hal positif dan positif. Desa bisa mengontrol pemakaian, memblokir situs yang pornografi, melihat apa saja yang dibuka oleh warga desa, dan memberikan iklan layanan warga pada saat login. Game-game yang tidak jelas diblokir saja oleh pengelola. Kelebihan dan kekurangan RT RW-Net. Kelebihan RT RW-Net: 1. Biaya langganan lebih murah. 2. Akses poin internet dekat. 3. Penanganan gangguan lebih cepat. Kekurangan: 1. Kecepatan internet terbatas. 2. Jika ada kerusakan alat, tanggung jawab sendiri. 3. Biaya pasangnya mahal. Sekian dari saya. Jika ada yang ditanyakan, mohon ditanyakan di kolom komentar.